Selamat malam teman-teman semua. Kita jumpa lagi di pertemuan keempat diskusi perfilman dengan temanya ketimpangan sosial dalam narasi sinema Tionghoa. Topik hari ini harusnya dibawakan minggu lalu ya, tapi karena pembicaranya sakit jadi diundur 1 minggu. Dan kemudian nanti minggu depan baru akan topik terakhir Meteor Garden yang dibawakan oleh Kak Eca. Hari ini kita akan membicarakan filmnya adalah Secangkir Kopi Pahit. Jadi topiknya menelisik alienasi manusia dalam secangkir kopi pahit, di mana film Secangkir Kopi Pahit itu adalah filmnya Teguh Karya, dan Teguh Karya itu adalah sineas Tionghoa yang nama aslinya Stephen Chon Hock. Nah, tanpa memperpanjang waktu, jadi langsung saya serahkan aja ke moderator malam ini, yaitu Cici Sendria, dan juga pembicaranya Mas Damar yang sudah hadir. Dipersilakan. Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Baiklah, untuk topik malam ini kita menarik sekali ya, menelisik aliansi manusia dalam secangkir kopi pahit. Nah, bersama narasumber kita, Bung Damar Bagaskoro. Nah, Bung Damar ini merupakan seorang mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Ia pernah menjadi pemrogram film di beberapa festival film maupun ruang pemutaran film alternatif seperti Ganesha Film Festival, Cinema Rabu, dan Indie Cinema. Secangkir Kopi Pahit adalah film Indonesia yang dirilis pada tahun 1985 ya, disutradarai Teguh Karya. Dia bercerita tentang nasib Togar atau Alek Komar yang jauh-jauh ke Jakarta untuk merantau ya. Nah, bagaimana selanjutnya kita simak, dan sebagai informasi panitia akan menonaktifkan mic peserta ketika sesi pemaparan berlangsung, dan yang mau bertanya bisa langsung chat atau raise hand ya. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bung Damar. Terima kasih Bu Sendria atas waktu dan tempatnya. Terima kasih juga untuk komunitas budaya, grup budaya Tionghoa dan Bahas Sinema atas undangannya. Terhormat sekali bisa hadir di sini hari ini untuk membagikan sepatah dua patah analisis saya terkait film Secangkir Kopi Pahit karya Teguh Karya. Sebelumnya mohon maaf juga bahwa minggu lalu saya tiba-tiba sakit di hari Minggu itu, jadi nggak bisa hadir, makanya diundur ke minggu ini. Jadi saya mohon maaf soal itu. Ini saya mau share screen langsung aja atau gimana? Langsung saya mulai aja ya. Jadi topik hari ini judulnya menelisik alienasi manusia dalam film Secangkir Kopi Pahit, sebagaimana yang tadi sudah dikenalkan juga oleh Cassandra maupun Bulia. Meskipun judulnya terlihat menyeramkan, gitu, tapi sebetulnya topiknya sih nggak semenyeramkan judulnya. Gitu. Oh ya. Perkenalkan, saya Damar Bagaskoro. Barangkali tadi ada yang belum ikut masuk ketika Bulia dan Andrea memperkenalkan saya sebagai narasumbernya. Baik, sebelum saya masuk lebih jauh tentang film Secangkir Kopi Pahit itu sendiri, mungkin saya ingin sedikit memberikan latar belakang kenapa kemudian saya pilih topik ini secara spesifik. Gitu. Jadi sekitar bulan dekat Lebaran, Eca kontak saya. Eca itu dari Bahas Sinema, rekanan dari grup budaya Tionghoa ini, kontak saya untuk menjadi narasumber dalam sesi ini, gitu, dalam sesi diskusi film bersama grup budaya Tionghoa. Dan seketika saya pikir apa ya topiknya, gitu, karena secara praktis saya dari SD sampai bahkan dari TK sampai SMA di sekolah negeri di Bandung, yang secara praktis nggak punya irisan banyak gitu dengan komunitas yang saya relatif baru berhubungan intens gitu dengan komunitas Tionghoa itu ya di kuliah gitu, karena teman-teman saya juga banyak yang peranakan Tionghoa. Untuk itu
saya sangat berhati-hati dalam memilih topiknya. Jadi saya hati-hati untuk tidak memilih topik yang terlalu ambisius, dalam artian saya tidak punya latar belakang akademis maupun praktis untuk membackup-nya dengan pengetahuan yang cukup. Nah, sehingga saya pilih aja waktu itu ECA. Saya sebenarnya lumayan sering untuk membaca kisah-kisah, terutama yang terkait dengan, mohon maaf bila ini menimbulkan semacam trigger trauma, tapi saya cukup intens gitu untuk membaca kisah-kisah misalnya soal peranakan Tionghoa di era Orde Baru, lebih spesifiknya dalam masa reformasi, karena pekerjaan saya waktu itu sebagai pemrogram film memang mengharuskan saya membaca topik-topik semacam itu. Tapi saya juga menghindari topik-topik semacam itu karena tadi saya tidak merasa punya kredibilitas yang cukup untuk membahas itu, sehingga saya menghindari topik-topik yang ambisius gitu, yang sifatnya gambaran besar, sifatnya misalnya kemudian sangat spesifik terhadap kaum Tionghoa itu sendiri di Indonesia, lebih spesifiknya. Untuk itu waktu itu Eca tuh nawarin, gimana kalau bahas filmnya Teguh Karya aja. Oh, boleh juga kata saya gitu, karena saya juga kebetulan memang pengen dari dulu untuk nonton film-film Teguh Karya, karena ada komentar dari beberapa senior waktu itu di dunia perfilman sangat mewajibkan saya untuk menonton film ini, dan belum menyempatkan waktu. Ya sudah, ini sambil jadi bahan belajar saya aja gitu. Jadi ini sambil menyelam minum air gitu peribahasanya. Nah, film yang saya pilih ini adalah Secangkir Kopi Pahit, film tahun 1980-an, 1986 seingat saya. Iya, betul. 1984, sorry. Kenapa saya pilih film ini secara spesifik? Di sini. Nah, ini mungkin satu komentar yang memicu saya gitu. Jadi saya waktu Eca tawarin itu langsung ingat spesifik kalimat ini gitu. Ini bukan kalimat verbatim, artinya bukan salinan utuh dari pernyataannya, tapi kurang lebih nuansa pernyataannya kayak ginilah. Jadi ini statement yang dikeluarkan oleh Adrian Jonathan Pasaribu, seorang kritikus film yang biasa menulis kritik film di Cinema Poetica, di satu website kolektif kritik yang cukup aktif di Indonesia, salah satu yang paling aktif. Komentarnya kira-kira gini. Waktu itu dia konteks diskusinya lagi bahas film Vakansi yang Janggal dan Penyakit Lainnya karya Yosep Angginun. Dan karena Yosep Angginun itu adalah sineas generasi pasca Orde Baru, pasca reformasi lebih tepatnya. Adrian mengutarakan satu statement ini, beberapa statement ini gitu. Film-film generasi pasca reformasi terlihat menaruh concern terhadap persoalan alienasi manusia. Tapi bagi dia alienasi semacam ini itu bukan alienasi kita. Gitu. Terus dia menyebut beberapa film bla bla bla, salah satunya adalah Secangkir Kopi Pahit. Lalu dia menekankan itulah alienasi kita. Artinya adalah dalam Secangkir Kopi Pahit itu tergambar alienasi yang sebetulnya kita gitu. Nah, ini sebenarnya problem. Ini sebenarnya statement yang buat saya cukup problematik. Gitu. Sekalipun saya agak setuju dengan statementnya, tapi saya agak setuju dengan statement bahwa film-film sineas pasca reformasi itu tidak menggambarkan alienasi yang saya rasakan, tapi belum tentu saya bisa untuk berbicara saya sebagai kita kan. Artinya kemudian pertanyaannya kita itu siapa gitu. Satu, apakah apakah kita ini mau merepresentasikan komunitas yang dekat dengan Adrian, artinya dia tinggal di Jakarta, kebetulan memang keturunan Tionghoa juga, tapi artinya dia tinggal di Jakarta yang mana memang jarak antar orangnya itu sangat padat. Atau kita ini dia mau coba tarik lebih jauh, ya ini masyarakat Indonesia gitu. Tapi saya tidak terlalu tertarik untuk jawab siapa kitanya itu, karena kita biarkan dulu saja itu mengawang definisi kita itu. Tapi tebakan saya mungkin saya sempitkan di masyarakat Pulau Jawa gitu, yang merupakan salah satu pulau dengan kepadatan tertinggi di dunia,
Bahkan yang paling tinggi oh baik, sorry ya. Ini baru muncul di Zoom. Oke. Dari mana ya? Sorry, Tadi sampai kira-kira pandangan Adrian itu masyarakat Indonesia keseluruhan atau masyarakat Jakarta? Baik. Baik. Baik, jadi ya kita ini saya tidak terlalu tertarik untuk menginvestigasi siapa itu kita itu gitu. Tapi saya biarkan itu pengawang, mau itu masyarakat Jakarta atau Indonesia secara umum, apapun etnisnya saya lepaskan dulu saja jawaban-jawaban terkait itu. Tapi kita mungkin cukup bisa telisik aja bahwa masyarakat Adrian itu masyarakat atau kita ini maksudnya Adrian itu adalah ya kita ini gitu sebagai masyarakat Indonesia secara umum. Kalau mau disempitkan boleh, mungkin masyarakat Jakarta gitu yang memang kepadatannya sangat tinggi, jadi jarak antar orangnya juga sangat dekat. Itu statement itu dibuat untuk menegasikan, untuk menjadi oposisi bahwa dalam film-film alienasi yang dibuat oleh sineas dari generasi pasca reformasi itu cenderung untuk menampilkan keheningan, cenderung untuk menempatkan lokus cerita dari film itu atau strategi naratif dari film itu hanya berpusar di mungkin 3 sampai 2, 3, 4 tokoh. Mereka seolah-olah berada dalam dunia yang terisolasi gitu. Sehingga apapun keputusan, apapun dialog, apapun misalnya konteks-konteks di luar itu atau yang bersifat sosial gitu ya, yang bersifat kemasyarakatan itu dapat sama sekali dihilangkan sebetulnya. Statement Adrian saya rasa menuju ke arah sana. Baik, jadi presentasi ini sebetulnya adalah tadi sambil menyelam minum air tadi itu untuk saya kemudian dari dulu penasaran sebenarnya ketika dengar statement ini 4 tahun lalu, 3 tahun lalu pas saya nonton di YouTube itu alienasi kita itu yang gimana sih memang gitu. Terus di film Secangkir Kopi Pahit digambarinnya gimana sih gitu, bisa sampai Adrian bisa sampai bikin statement setegas itu. Jadi presentasi hari ini dan presentasi hari ini kurang lebih sih untuk menjawab untuk saya mencari tahu itu apa yang Adrian maksud sebagai alienasi kita gitu, terlepas dari kita itu bersifat spesifik atau umum aja ya masyarakat Indonesia misalnya. Tapi juga saya membatasi diri karena menolak ambisius, dan kalau saya memberikan tawaran jawaban yang definitif tentu tidak kalah ambisiusnya gitu. Jadi ya karena saya menolak hal-hal yang ambisius, maka dari itu saya kemudian tidak bermaksud untuk menawarkan jawaban terhadap alienasi kita dalam tatanan yang definitif gitu. Artinya ya sudah alienasi kita itu cuma saya cek atau saya investigasi dari gejala-gejala yang muncul atau digambarkan dalam film Secangkir Kopi Pahit. Kemudian saya tarik aja secara induktif gitu. Tanpa sekali lagi bermaksud untuk menawarkan tataran jawaban yang definitif. Dan kemudian konteksnya saya batasi saja di film Secangkir Kopi Pahit ini. Saya tidak lagi-lagi tidak mencoba untuk membuat definisi khusus terkait alienasi kita dalam tatanan yang bisa digeneralisasi ke segala kasus. Mungkin karena Teguh Karya ini adalah sineas lama, saya nggak terlalu tahu demografi yang hadir di sini, tapi tebakan saya mungkin kalau misalnya anak-anak muda nggak tahu sih siapa Teguh Karya. Mungkin sebelum kita masuk ke Secangkir Kopi Pahit, saya mungkin kenalkan dulu sekilas saja terkait biodata dan profil beliau. Jadi beliau ini adalah salah satu sineas yang penting dalam sejarah perfilman Indonesia gitu. Salah satu sineas yang dianggap menjadi orang yang kemudian merebuild tanda petik industri perfilman Indonesia di tahun sekitar 70-an, karena di tahun-tahun segitu industri perfilman Indonesianya lumayan tumbang akibat krisis politik terutama. Itu kan hanya berselang 5 tahun setelah Super Semar ya, gitu, setelah peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, sehingga
industri perfilman lumayan terpojok waktu itu. Dan Teguh Karya ini salah satu orang yang masih cukup konsisten untuk menghasilkan karya di era-era itu yang secara komersial bekerja tanda petik dan secara dan memiliki kualitas kesenian yang juga tidak kalah tingginya. Lalu beliau itu aktif berkarya dari tahun 1960 hingga akhir 1980. Bisa kita lihat juga berarti tentang kekaryaan beliau ini memang berada mayoritas di era Orde Baru. Lalu beliau telah menghasilkan setidaknya 20 judul film sepanjang karirnya. Ini saya sadur dari catatannya Veronica Kusumaryati. Dan beliau ini lahir pada tahun 1937 dengan nama yang tadi mungkin sudah Cilia sampaikan, Lim Chuan Hock, dan memiliki nama baptisnya itu Steve. Sorry, betul. Dengan nama baptisnya Steve Lim. Ini saya ambil dari catatan Krishna Sen di tahun 2006. Baik, mungkin itu Teguh Karya. Mungkin salah satu yang juga tidak kalah menarik, ini hanya ingin saya singgung, tapi mungkin barangkali di sesi tanya jawab nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tapi Teguh Karya ini yang menarik adalah di saat sineas-sineas di era itu, jadi gini, sebagai gambaran konteks kesejarahannya, jadi di era itu masih lumayan kental upaya untuk mendefinisikan film nasional gitu, oleh tokoh-tokoh seperti Usmar Ismail, Asrul Sani, dan segala macamnya. Usmar dan Asrul ini memang dikenal sebagai salah satu pionir dari film nasional tentu saja, tapi di sisi lain juga mereka adalah guru intelektual atau figur ayah intelektual dari Teguh Karya, sebagaimana Teguh Karya akui sendiri dalam beberapa catatan yang saya temui ketika dia belajar dalam Akademi Teater Nasional Indonesia. Nah, semangat yang menarik dari pendefinisian film nasional itu sendiri adalah sifatnya cenderung rasis, artinya dia lumayan menggolongkan karya pribumi dan mungkin lebih tepatnya karya idealis yang kebetulan pelaku-pelakunya tanda petik pribumi dengan karya-karya komersial gitu yang didominasi oleh produser-produser keturunan Tionghoa gitu. Itu di era awal-awal kemerdekaan. Nah, tapi ada satu nama menarik dan dimasukkan diakui secara komunitas gitu ya, secara komunal itu diakui oleh pegiat-pegiat film nasional ini di era itu, bahwa Teguh Karya yang seorang keturunan Tionghoa ini masuk ke dalam lingkaran mereka gitu, atau mereka akui sebagai bagian dari itu. Itu mungkin satu yang menarik. Dan kedua, Teguh Karya itu sendiri tidak pernah nyaman, entah tidak pernah mau, tapi dari catatan Krishna Sen yang saya baca, dia tidak terlalu nyaman untuk membicarakan identitasnya sebagai keturunan Tionghoa di manapun. Artinya bahwa ketika misalnya dia diwawancara atau misalnya orang tahu karyanya, dia ingin dikenal saja sebagai orang Indonesia gitu. Saya bukan keturunan mana-mana, meskipun secara biologis cukup jelas bahwa beliau adalah peranakan Tionghoa, tapi tapi dia mengkarakterisasi dirinya itu sebagai orang Indonesia. Dia cukup menolak pandangan-pandangan yang membuatnya berbeda dari sineas Indonesia lainnya yang saat itu memang didominasi oleh tanda petik orang-orang pribumi. Baik, mungkin kita langsung masuk ke dan mungkin itu juga yang kemudian sebelum masuk ke filmnya, itu juga yang mungkin kemudian menyebabkan banyak karya atau hampir semua bahkan karya dari sutradara Teguh Karya ini berbicara tentang keterasingan dan kontradiksi dalam satuan komunitas yang bernama bangsa
atau Nation ya gitu. Dan dalam beberapa filmnya yang bertema perjuangan, dia merilis 2 film yang memiliki tema atau topik perjuangan itu. Beberapa diantaranya adalah hampir semua diantaranya adalah memiliki tokoh yang lahir dari percampuran asal-usul yang bersifat genetis. Meskipun sama sekali tidak pernah ada tokoh yang berlatar peranakan Tionghoa dalam filmnya. Ini mungkin hal yang menarik. Meskipun saya belum punya jawaban, tapi ini mungkin hal yang menarik untuk diketahui. Baik, mungkin sekilas saja dulu tentang Sanggar Kayu Pahit. Mungkin kalau bahasa anak sekarang itu harus pakai spoiler alert dulu. Nah, itu saya kasih tahu, spoiler alert gitu. Tapi kurang lebih sih sebetulnya sinopsisnya tentang kisah perantauan Togar ya. Togar ini lelaki asal Sumatera Utara, dia merantau ke Jakarta untuk untuk mengejar mimpinya menjadi jurnalis gitu. Sebelumnya dia kuliah di Jogja, kuliah ekonomi. Karena orang tuanya ingin dia menjadi ekonom, tapi dia karena dia tidak merasa passionate gitu, kalau bahasa anak sekarang ya, tidak merasa passion di bidang itu, maka dia tidak menyelesaikan kuliahnya dan kembali ke kampungnya, terus mencoba kembali mulai ke Jakarta dengan menjadi jurnalis gitu. Di sana dia dibantu oleh temannya, Buyung, teman dari kuliahnya di Jogja itu. Sehingga ia dapat menjadi jurnalis di surat kabar. Di satu surat kabar tempat Buyung itu bekerja. Jadi Buyung ini juga profesinya sebagai jurnalis. Dan di satu surat kabar itu, dia mendapatkan satu tugas investigasi khusus gitu, terhadap satu kasus yang sebelumnya ditangani oleh Buyung. Yang menarik adalah bahwa kemudian di Jakarta ini dia semacam mendapatkan how to live a Jakartan's Life 101 gitu. Kalau mungkin bahasa-bahasa buku motivasi sekarang. Jadi di sana dia bertemu dengan dengan beberapa temannya. Buyung salah satunya yang dia kenal baik juga sebagai figur yang tanda petik idealis. Dia mulai terpapar gitu bahwa kemudian di Jakarta tuh hidup serba pragmatis gitu. Hidup serba ukurannya tuh uang gitu, nominal gitu. Termasuk ada salah satu teman dekatnya, saya lupa namanya, Mangara, yang satu kampung dengan Togar gitu. Mangara ini jauh lebih pragmatis lagi gitu. Dia sarjana ekonomi dan dia punya mimpi yang sangat tinggi gitu untuk gelar doktorandes saya ini di ekonomi ini akan saya gunakan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia gitu, untuk menyalip ketertinggalan kita dari Singapura. Nah, itu kan kemudian mimpi-mimpi dan tips-tips kemudian yang diberikan oleh Mangara ini untuk hidup atau agar Togarnya dapat hidup di Jakarta gitu, atau dapat survive di Jakarta gitu di saat Togar itu sendiri itu adalah sosok atau figur yang sebelumnya digambarkan sebagai seorang idealis. Di Jakarta, dia menikah dengan Lola, seorang janda beranak 3 dan penjaga warung di pabrik semen tempatnya bekerja sebelum jadi jurnalis. Jadi sebelum jadi jurnalis itu Togar bekerja di warung semen, di pabrik semen, dan di pabrik semen itu ada warung. Warung itu dimiliki oleh Lola dan Togar itu sering makan di sana gitu. Dan akhirnya kenal dengan Lola dan akhirnya mereka menikah karena hamil di luar nikah. Nah, yang menarik sebetulnya adalah ada satu kata kunci yang sebetulnya menjadi satu benang merah gitu untuk atau mungkin satu pisau investigasi atau pisau analisis yang mungkin hampir semua penulis review gunakan untuk mengulas film ini, yaitu adalah investigasi gitu. Tapi saya nggak akan masuk ke sana karena tadi tujuan saya memberikan latar belakang itu persis untuk bilang bahwa saya nggak akan masuk ke ranah itu. Pembacaan saya fokus di tebakan atau hampiran terhadap statement Adrian tentang alienasi. Tapi mungkin saya singgung sedikit aja di sini. Jadi
struktur film itu, dalam film ini struktur filmnya bersifat non linear, artinya dia maju mundur dan dibuka dengan adegan paling akhir. Harusnya kalau misalnya dalam film linear itu paling akhir gitu. Adalah di mana Togar itu sedang istrinya Togar atau Lola itu tenggelam di Danau Toba, lalu dia dibawa ke pengadilan untuk diadili apakah tenggelamnya Lola itu tuh disengaja atau hal yang disengaja atau tidak gitu. Nah, dari situ kemudian konflik bergulir sesuai sinopsis yang saya tulis ini, dan itu merupakan cara Teguh Karya untuk kita menginvestigasi hidup Togar sebetulnya. Jadi ada semacam dua situasi investigasi di mana kita menginvestigasi Togar dan di mana Togar itu menginvestigasi kasus dari surat kabar yang itu gitu. Dan konfliknya kurang lebih bergulir di sekitar itu. Tadi sudah saya singgung struktur film itu non-linear, jadi tidak sekuensial gitu ya, artinya tidak dari awal sampai akhir itu punya satu kepaduan timeline yang jelas. Ini masuk akal mengingat strategi naratif yang digunakannya berupa film investigatif gitu sifatnya. Jadi dia ada flashback, di dalam flashbacknya ada flashback lagi, itu kan hal yang kemudian secara logika sinema itu jadi masuk akal karena pilihan strategi naratifnya dari film ini memang ke arah sana gitu. Memang untuk menginvestigasi. Sehingga logika waktunya tidak jadi dapat dipertanyakan. Oh, sorry. Nah, kenapa saya bold ini nama-nama tokoh Togar, Buyung, Lola gitu. Selain karena memang saya ingin menekankan nama-nama tokoh yang ada di film ini atau tokoh-tokoh yang menjadi penggerak cerita utama. Jadi film ini sebetulnya sih ceritanya bergerak di tiga tokoh itu, meskipun ada banyak sekali tokoh lainnya sebagaimana film Teguh Karya biasanya bahwa tokohnya tuh banyak sekali gitu, sehingga konflik-konflik itu atau statement-statement yang coba dia tuju dari filmnya itu tergambarkan melalui ya itu tadi kisah-kisah yang cukup komunal di antara banyak tokoh itu tadi. Tapi biasanya memang selalu ada tokoh-tokoh sentralnya gitu. Dalam film ini ya tiga tokoh ini. Halo, apakah koneksi saya stabil? Masih terdengar? Halo? Oh, baik. Nah, selain itu juga saya bold namanya itu karena sebetulnya Teguh Karya dalam film ini, atau bahkan dalam film-film lainnya, memang Teguh Karya ini dikenal sebagai sutradara yang ketika membuat film itu dia memasukkan tokoh yang sangat multi etnis gitu, multi ethnicity. Bisa kita duga sebenarnya dari namanya. Togar dari Batak tentu saja. Buyung meskipun tidak diberitahu itu, tapi kita bisa tebak saja dia dari Minang. Dia keturunan Minang. Dan Lola itu dari Manado gitu. Dan ada juga nama-nama lainnya, misalnya Sukarsi itu diceritakan dari Banyuwangi, terus ada Marni dari Jawa Tengah gitu. Ada Mangara temannya juga dari Toba gitu. Artinya yang saya mau coba sampaikan di sini dari multi etnisitas itu adalah ada satu hal yang terkait dengan alienasi di sini yang saya tangkap. Mungkin alienasi ini tidak secara literal saya ambil alienasi itu sebagai keterasingan, tapi saya mungkin ambil ini sebagai pencarian identitas gitu. Di mana akibat antara pencarian identitas dan upaya dari tokoh-tokohnya dalam film ini untuk mencoba fit tanda petik dengan tekanan-tekanan atau konfigurasi sosial ekonomi yang ada di Jakarta gitu. Mengingat mereka semua perantauan, mereka harus cari cara tuh untuk menjadi fit dengan keadaan Jakarta, sekaligus mereka harus fit juga dengan anggapan orang-orang di kampungnya gitu, bahwa mereka ke Jakarta pasti akan sukses. Nah, ini jadi satu hal yang menarik gitu, bahwa seluruh tokoh dalam film ini mereka berasal dari luar Jakarta, sehingga kita diperlihatkan satu demi satu fragmen terkait kehidupan mereka gitu. Meskipun memang
lokus ceritanya berputar di antara Togar, Buyung, dan Lola. Lalu kedua dan yang mungkin menjadi kata kunci paling tinggi di sini adalah hubungan dengan alienasi tadi yang pertama saya singgung di depan, bahwa segala pemilihan latar baik situasi maupun tempat dalam film ini itu sifatnya komunal. Pengadilan, kos-kosan Togar, meskipun kos-kosan itu adalah ruang sendiri, tapi kemudian dia memiliki lokasi di satu daerah yang padat penduduk gitu, sehingga apa yang dilakukan Togar sebetulnya juga dapat dianggap sebagai hal-hal yang bersifat komunal karena tetangga-tetangga sebelahnya juga bisa tahu gitu. Lalu ada rumah Lola, jadi setelah dan rumah Lola ini adalah salah satu latar yang sangat dominan. Dia rumah Lola dan pengadilan dan kantor surat kabar itu merupakan 3 latar dominan, dan tiga-tiganya tentu saja sudah menjadi ruang komunal gitu. Sekalipun bersifat privat rumah Lola itu gitu. Tapi kan yang dicatat bahwa rumah Lola ini kecil, mengingat rumah Lola ini kecil dan dihuni oleh 5 penghuni, Togar, Lola, dan 3 anak Lola yang sebelumnya gitu. Bahkan ada satu lagi nambah anak gitu, jadi 4 anak gitu, bahkan jadi 6 penghuni gitu. Jadi dia tidak bisa mengasingkan dirinya, bahkan dalam keterasingan yang dia coba bahkan dalam upaya pengasingan dia pun dia tidak bisa menjadi asing di rumahnya sendiri gitu, karena rumahnya sendiri saja sudah bersifat komunal. Lalu ada warung nasi Lola yang mana ya itu adalah tempat makan siang atau mungkin tempat makan malam dari karyawan-karyawan, sifatnya komunal lagi, dan kantor surat kabar gitu, di mana latar-latar terkait tatapan investigasi dari Togar itu berpusat gitu. Jadi tadi kalau yang sebelumnya saya sudah singgung terkait situasi yang dominan, salah satunya adalah kita menginvestigasi kehidupan Togar dan Togar menginvestigasi suatu kasus. Nah, yang Togar menginvestigasi suatu kasusnya juga berada dalam ruang-ruang yang sangat komunal gitu. Sehingga tebakan saya bahwa sebagai juga kesimpulan dari ini, kalau tadi kita coba menjawab ini, bahwa yang membedakan Secangkir Kopi Pahit dengan misalnya saja Babi Buta yang ingin terbangnya Edwin, atau dalam konteks tadi Vakansi yang janggal dan penyakit lainnya Yosep Angginun, adalah bahwa setting atau latarnya umumnya bersifat komunal, sehingga segala keputusan, segala upaya pelarian diri tanda petik atau upaya pencarian identitas itu tidak pernah bersifat individual. Dia dibentuk oleh dia setidaknya terbatas, atau dia memiliki dampak atau implikasi terhadap tokoh-tokoh lainnya dalam film gitu. Berbeda dengan misalnya film-film sineas pasca reformasi yang kemudian segala keputusan atau segala konflik itu ya udah berputar di 2 orang itu aja. Mungkin itu ya. Ini sebenarnya cukup singkat ternyata. Ya ini terserah. Ini cukup singkat. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali pemaparannya tentang alienasi ini. Memang waktu saya lihat juga Kopi Pahit ini banyak sekali ya faktor-faktor yang disoroti, kayak kehidupan masyarakat. Bahkan saya juga tertarik yang di adegan pas Togarnya pas mencari berita tentang siapa itu gadis yang hilang itu ya. Iya, betul. Ya, Sukarsih ya. Ya, Sukarsih ya. Itu benar-benar asli ya, kayak real banget kehidupan saat itu. Jadi cara ngomongnya nggak ada sensor-sensor ya. Iya, betul. Ya. Oke. Buat teman-teman kalau mau
bertanya bisa langsung chat ya, atau langsung raise hand. Silahkan. Bentar, aku agak lupa sih Kak Damar yang Buyung itu yang dokter Andes apa bukan ya? Bukan Bu, itu yang jurnalis. Oh iya, yang jurnalis yang dipecat tuh ya. Ya betul betul. Ya, oh ya. Oke. Nah, itu ada pertanyaan dari Ko Adrian. Selamat malam Mas Damar. Multietnisitas dalam film-film Teguh Karya apakah melambangkan juga konsep yang dibangun pada masa Orba atau merupakan pengalaman pribadi beliau dalam perjalanan hidupnya sebagai sineas? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Saya tuh kemarin baca persis soal ini, cuman saya lupa di paper yang mana ya. Tapi intinya mungkin jawaban lebih mudahnya, multietnisitas ini, antar saya baca ulang pertanyaannya biar jawabannya lebih mudah. Jawaban paling mudahnya tentu kalau misalnya dari sudut pandang Teguh Karya itu sendiri, pertanyaan yang kedua itu lebih menggambarkan sebetulnya bahwa itu memang pengalaman pribadi beliau, sekaligus mungkin itu pengalaman pribadi beliau. Tapi sebetulnya terkait konsep Orba ini tuh kemarin ada yang bahas, tapi saya lupa di mana ya. Tapi ada dua ahli, seingat saya David Hanan dan saya lupa satu lagi, atau Katinka Van Heeren, bahwa pertanyaan itu persis yang diadres oleh David Hanan di satu bukunya, Cultural Specificity, itu bahwa David Hanan mengeluarkan statement, terutama yang dalam film-film perjuangan, bahwa itu sangat progresif pada masanya gitu. Itu statement David Hanan bahwa si multi-etnisitas itu sangat progresif, tapi ada satu bantahan. Sayangnya saya lupa dari siapa, ingat saya antara Krishna Sen atau mungkin Katinka Van Heeren gitu. Mungkin nanti setelah forum bisa saya kasih linknya kalau misalnya tar papernya ketemu. Tapi ada bantahan persis terkait ini nih, persis terkait bahwa representasi multi etnisitas itu masih sangat orbais gitu, masih sangat konsep-konsep yang diamini tanda petik oleh negara gitu saat itu. Dalam artian konsep multi etnisitas plus heroismenya ya, sepaket gitu. Mungkin itu. Mohon maaf belum bisa ngasih jawaban yang cukup itu, tapi kurang lebih konsepnya itu. Nah, multi etnisitas ini menjadi masalah terutama dalam film-film yang bersifat perjuangan. Ya, baik, udah cukup jawabannya ya. Lalu ada pertanyaan kedua dari Iacang, alienasi di sini sesuai arti dari Karl Marx atau arti modern? Nah, ini yang saya tadi coba, mungkin saya bantah kalimat saya sendiri gitu, bahwa awalnya tuh saya cukup pede gitu, karena sejujurnya saya topik ini keluar duluan sebelum saya nonton filmnya. Sedikit fun fact. Nah, jadi karena sebagai konteks bahwa saya mau jawab pertanyaan ini, atau biar lebih reflektif, bahwa ada kalimat alienasi, kita saya pede aja gitu. Oh, alienasi kali ya, boleh lah gitu. Tapi ternyata pas ketika saya tonton dan kemudian baca, rasa-rasanya alienasi dalam pandangan Karl Marx itu juga nggak fit sepenuhnya gitu, nggak cocok. Makanya tadi saya coba reframing bahwa yang saya maksud alienasi di sini adalah tidak keterasingan secara sosial, tapi kemudian upaya untuk pencarian identitas itu gitu, yang mana sangat berhubungan dengan mungkin salah satu catatan dari Krishna Sen terkait kekaryaan Gaston Suhadi dalam disertasi S3-nya terkait itu, terkait pencarian identitas Teguh Karya, juga salah satunya tebakan dia atau argumen dia adalah bahwa memang Teguh Karya ini salah dua topik utamanya kan terkait pencarian identitas. Mungkin bisa baca verbatim kalimatnya karena lagi buka.
Film-film Teguh Karya berbicara tentang keterasingan dan kontradiksi dalam satuan komunitas bernama bangsa atau nation. Sehingga mungkin tebakannya adalah dia mencoba untuk mendefinisikan karya Teguh Karya itu untuk mendefinisikan yang lian gitu, atau menggambarkan kelianan gitu. Nah, mungkin saya pakai frame itu jadinya ketika berbicara alienasi. Jadi mungkin tidak sebenarnya cocok dengan alienasi Karl Marx. Makanya tadi saya langsung reframing di akhir, karena kalimat alienasi ini muncul jauh sebelum saya nonton filmnya, sayangnya. Gitu. Itu jawaban jujur saya gitu. Terus kalian permintaan maaf juga karena bikin judulnya sebelum nonton filmnya. Ya, baik. Itu ada tanggapan lagi, mungkin juga nggak ya, ketakutan beliau atas represi politik sehingga lebih ingin menampilkan citra diri sebagai Indonesia bukan keturunan China. Lalu yang kedua ada alienasi Hannah Arendt. Pertanyaannya atau alienasinya yang menurut definisi Hannah Arendt. Saya mungkin jawab yang Bulia atau Cidia dulu kali ya. Ya. Kayak ketakutan beliau atas politik sehingga lebih ingat. Persis. Ini salah satu catatan yang juga banyak ditemukan bahwa kalau kita cek lagi konteksnya, poin nomor 2 di sini, beliau aktif berkarya di medio tahun itu 60-80, yang mana mayoritas berarti di zaman Orde Baru kan. Dan memang kebijakan zaman itu tentu saja, saya lupa bahasa formalnya, tapi intinya adalah ekspresi kultural kaum Tionghoa itu memang dinihilkan kan. Setali 3 uang, mereka dipupuk untuk menjadi roda pemajuan ekonomi gitu. Saya lupa persisnya, tapi intinya adalah bagi dalam banyak studi, bagi orang-orang seperti Teguh Karya itu menimbulkan semacam kegamangan tersendiri gitu. Bahwa saya ini Tionghoa yang mana nih yang dirawat atau yang dicoba disingkirkan ekspresi kulturalnya. Makanya tebakan dari banyak studi persis mengindikasikan apa yang Bulia sampaikan gitu, bahwa memang dia menolak untuk didefinisikan sebagai Tionghoa agar itu tadi lepas dari represi politik di zaman Orde. Sekaligus mungkin juga terkait kenapa dia nggak pakai tokoh Tionghoa dalam satupun filmnya, itu yang saya kira menarik. Nah, soal yang alienasi Hannah Arendt, sayangnya saya nggak terlalu ngikutin nih alienasi Hannah Arendt. Mungkin kita bisa berdiskusi soal itu kalau. Ya, untuk Ko Adian, kalau alienasi Hannah Arendt itu gimana ya? Ya, boleh open mic. Ya, terima kasih. Kita harus tahu ya, Hannah Arendt itu kan boleh dibilang orang yang bisa bertahan dari rezimnya Hitler ya. Sehingga dia itu membuat, sebenarnya pemikirannya itu teralienasi itu belakangan sih, seingat saya ya. Tapi masalahnya itu adalah menjadi bagian dari dunia gitu, yang dipentingkannya itu sebagai kondisi yang kita sebut eksistensi manusia gitu. Jadi dianya itu melihat bahwa totalitarianisme itu kan membuat manusia itu menjadi teralienasi sebenarnya, dan juga akhirnya akan membuat juga tidak terjadinya mendunia gitu. Itu maksudnya gitu. Jadi alienasinya itu lebih terkait dengan, kalau saya lihat ya, seingat saya juga terkait dengan kekuasaan sih. Seperti juga mungkin alienasinya dari si Kamak itu kan mengkaitkan kaum buruh yang teralienasi kan. Gitu. Tapi kalau Hannah Arendt ini kan lebih mengkaitkan pada kekuasaan dan tidak berbicara lagi permasalahan kelas kan. Ya. Itu jadi waktu itu kan kita bisa tahu bahwa pada masanya Hitler berkuasa dan sebelum berkuasa memang ada stigma yang dilekatkan kepada kaum Yahudi sih. Itu jadi akhirnya kan kaum Yahudi kan diasingkan lah.
Jadi ada banyak penyangkalan juga gitu. Apakah itu yang dimaksud gitu. Jadi dalam hal ini apakah Teguh Karya juga kan jadi kita bisa katakan secara alam bawah sadarnya itu melakukan penyangkalan karena adanya penolakan dari lingkungan gitu. Jadi bukannya penolakan sih ya, jadi permintaan dari lingkungan gitu. Apa yang disebut sebagai bangsa Indonesia gitu. Karena kan kita lihat ya pada masa Orde Lama itu kan dan bahkan pada masa Belanda pun konteks kebangsaan Indonesia kan belum benar-benar terbentuk kan. Ya, masih ada pembagian kelas gitu. Tapi dalam akar rumput itu kan sebenarnya nggak menjadi masalah kan. Pembagian kelas itu kan akar rumput nggak jadi masalah. Kalau nggak salah kan Teguh Karya itu lahir di Banten ya, Pandeglang ya. Di Maja ya Pak. Ya, daerah Jawa Barat ya. Itu kalau saya lihat ya pada masa itu mungkin nggak ada pembagian kelas secara politik ya ataupun administrasi kan. Kalau Belanda kan membuat pembagian kelas itu secara administrasi. Nah kemudian setelah itu Orde Lama kan menerima semuanya. Gitu. Ya. Orde Lama kan menerima semuanya dan Orde Baru kan membuat boleh dibilang kan satu asas yang tunggal kan. Ya. Dan apakah itu juga menyebabkan terjadinya karena dengan asas tunggal itu kan kalau dikaitkan dengan kekuasaan membuat sekelompok masyarakat teralienasi kan. Bukan hanya orang Tionghoa saja sih sebenarnya, cuma yang paling banyak diangkat itu ya orang Tionghoa sih. Karena ada impres yang dikeluarkan dengan mencolok sih. Maksud saya itu Mas, terima kasih. Baik, mungkin kalau yang Hannah Arendt terkait yang itu dulu, bisa jadi arahnya ke sana. Gitu. Kalau memang konteksnya lebih terkait dengan kekuasaan, dengan political power atau kekuasaan ketimbang kelas sosial gitu. Dari situ ke situ, sebentar. Baca ya bawahnya. Yang menarik, saya tadi lupa. Ini mungkin terkait yang Orla ya. Mungkin kalau dalam skala besar, mungkin belum ada yang spesifik. Tapi sepembacaan saya dalam riwayat Teguh Karya, ntar saya lagi cari papernya, singkat saya di disertasinya Jason Suhadi. Intinya adalah dia terpaksa pindah ke Jakarta jauh sebelum Orde. Ya jauh sebelum Orde karena ada kerusuhan rasial di daerahnya gitu. Mungkin itu juga jadi salah satu trigger yang membuat dia sebenarnya bahkan sebelum Orde Baru pun sudah kalau tadi dalam konteksnya Hannah Arendt tipis-tipis nyambung ke situ gitu. Jadi mungkin ada hal traumatik yang bahkan jauh sebelum represi sistemik oleh negara gitu. Bahkan Teguh Karya pun sudah mengalami itu. Dia terpaksa pindah ke Jakarta dari Maja itu karena kerusuhan rasial di desanya. Saya nggak tahu menjawab, tapi semoga menjawab pertanyaannya. Oke, semoga menjawab ya. Lalu itu ada tanggapan dari Kak Gorifana atau Eca ya. Bolehkah tolong klarifikasi Mar, barangkali aku salah nangkep. Bisakah alienasi ini dipahami sebagai rasa keterpisahan yang hadir akibat konsekuensi dari keberagaman, persatuan dan kesatuan dalam sebuah negara? Misalnya kalau mengingat pelajaran sekolah jadul seringkali disebut kebudayaan nasional adalah puncak kebudayaan daerah. Atau rakyat Indonesia Timur diminta untuk makan nasi. Salah satu yang kupikir domain dalam era Orba adalah keseragaman dan homogenisasi. Sehingga demi persatuan keragaman dikepinggirkan. Bisakah alienasi identitas dipahami sebagai konsekuensi atas ini? Baik. Kalau dalam spesifik dalam konteks karyaan Teguh Karya, sebagaimana yang dirasakan juga oleh semua sutradara lain di era Orde Baru,
rasa-rasanya homogenisasi itu bukan hal yang kemudian menjadi faktor dominan. Lebih dominan adalah sensor yang dilakukan oleh Departemen Penerangan, kan tentu saja gitu. Untuk agar film itu dapat diputar di era Orde Baru, dia harus lolos sensor dari bukan sensor bahkan bahasanya, dia harus lolos screening dari Departemen Penerangan. Itu bukan, sorry. Ya, atau langsung atau aja. alienasi yang di. Oh ya, silahkan. Atau mungkin aja langsung tanya aja. Ya, langsung ke orangnya aja ya. Tapi jawabanku tadi kalau misalnya memang terkait konteks kekaryaan dari Teguh Karya itu sendiri, mungkin yang lebih tepat bahwa dia mencoba untuk mensubtilkan apa-apa yang mungkin dia rasakan, sebagaimana yang banyak dicatat oleh orang, mensubtilkan apa yang dicatat, apa yang ingin dia sampaikan terkait alienasi ini, tanda petik, dengan cara mengaburkan identitas dia sebagai kaum Tionghoa, yang mana di era Orde cukup tajam kan ininya diskriminasinya gitu terhadap kaum Tionghoa, sehingga dia perlu meminjam, mungkin tebakanku perlu meminjam multi etnisitas ini untuk juga mencapai tujuan naratif yang dia coba utarakan. Oke. Saya persilahkan untuk Kak Gorifana ya untuk menanggapi, karena Kak Gorifana ini juga adalah kepala komunitas film. Ya, silahkan. Hai Mar. Halo kepala komunitas. Aku penasaran aja sih soalnya soal alienasi ini juga tadi kayak udah ditanya juga sama Cilia dan juga Om Ardian gitu soal alienasi dalam identitas ini sebetulnya terkait sama hal apa aja gitu. Apakah karena kan dibayangin si Togar, bener kan nama tokoh utamanya, dia merantau gitu pergi ke kota besar di mana aku ini membayangkan aja gitu, dia tadinya dari daerah yang mungkin lebih homogen gitu orangnya, kemudian pindah ke kota besar yang lebih beragam gitu, dan aku pikir mungkin misalnya di kota besar dan pada saat itu misalnya di kota besar di Pulau Jawa orang banyak gitu, di ibu kota dibayangkan juga banyak perantau gitu. Apakah alienasi ini misalnya terkait dengan keberagaman atau banyaknya orang di kota besar gitu yang kemudian membuat setiap orang merasa asing gitu ya dengan kalau tadi bahasanya Damar lokus kehidupannya gitu. Apakah maka dia berpindah dari satu daerah kemudian pindah ke kota besar di Pulau Jawa, apakah keterasingan ini pertama misalnya muncul dari perasaan belum benar-benar nyaman gitu ya di dalam sebuah lokus kehidupan yang baru, yang kemudian ditambah di dalam konteks kota besar ini ada banyak orang yang sangat punya identitas, misalnya etnisitas yang berbeda dengan si tokoh utama ini kah gitu, yang kemudian di dalam pekerjaannya pun sepertinya tidak bisa dikatakan mulus gitu ya. Begitu juga di dalam hidup personalnya gitu. Aku membayangkan, bisakah aku menerjemahkan persoalan alienasi ini sebagai perasaan terputus itu ya, terasing, kalau bahasa zaman sekarang mungkin disconnect gitu dari ruang hidup gitu, karena dia ada di tempat yang baru dengan orang-orang yang sangat beragam juga gitu, yang kalau tadi Damar sempat nyebut soal ekspresi identitas gitu, yang kemudian ekspresi identitas dia menjadi agak kesampingkan gitu, karena di dalam kehidupan urban dengan konteks dia sebagai perantau, mungkin dia
sudah nggak punya lagi ruang yang benar-benar memungkinkan dia untuk mengeksplisitkan identitas dia gitu. Apakah aku bisa membayangkan si alienasi dalam artian ini gitu, yang kemudian kalau tadi aku tulisin juga di aku membayangkan kalau zaman itu persatuan dan kesatuan itu sebagai value yang sangat penting gitu. Beragam itu beragam, tapi yang kemudian juga tidak bisa dilepaskan dari beragam adalah menjadi ika, menjadi satunya itu. Apakah aku bisa membayangkan ada kecenderungan ke sana gitu, atau sebetulnya arahnya bukan ke sana gitu. Jadi aku pengen klarifikasi dari Damar. Thank you, Mar. Oke. Ya, silahkan. Oh ya, Ece itu bukan kepala komunitas, tapi dia supreme leader kalau kata. Itu kepala suku, itu benar. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kemungkinan itu terbuka sebetulnya. Sebentar, aku lagi mikir jawabannya. Ya. Ya, sebenarnya jawaban apa kemungkinan itu terbuka sih, Cak, gitu. Tapi mungkin yang aku sorot sekalian mungkin menjawab pertanyaan dari Krisna juga di sini ya, soal kata komunal. Ini kebetulan nyambung, jadi aku jawab sekalian aja. Ini ya yang tadi di highlight gitu. Nah, tapi highlightku sebetulnya, sekalipun ruang itu terbuka sebetulnya karena memang heterogen sekali dalam latar ininya, kata komunal yang dimaksud itu bisa ruang publik atau yang bersifat komunitas gitu. Sudah menjawab pertanyaan yang pertama ya, bersifat komunitasnya artinya dia tidak, ini itu kan kalimat, ini mungkin kita highlight dari awal. Saya mau coba telisik kasus ini, bahwa Adrian menyebut alienasi kita itu as opposed dari bukan alienasi kita yang kerap ditunjukkan oleh film-film yang dihasilkan oleh yang diproduksi oleh generasi sineas pasca reformasi gitu. Kecenderungan film-film dari sineas pasca reformasi itu alienasinya, tanda petik, itu adalah biasanya latarnya tokohnya cuma 2 atau 3, si konfliknya itu ya di sana, berputar di 3 tokoh itu, dan seolah-olah dunia lain itu, bukan dunia lain, artinya di luar lokus itu, dunia itu tidak bekerja gitu. Dia hanya dipinjam sebagai latar tempat saja gitu. Dan tempatnya pun lumayan umumnya, terutama dalam Pakasang Janggal, lebih jelas lagi adalah ruang-ruang privat gitu. Nah, untuk itu kenapa tadi saya highlight komunal di terakhir, karena memang dalam secangkir kopi pahit ini alienasi kita, tanda petik yang tadi Adrian coba sampaikan, bahkan saya adalah bahwa sekalipun merasa terasing dari apapun itu, sekalipun Togar itu berusaha mencari identitasnya dan mencoba mengasingkan diri atau merasa terasing, dia tetap berada dalam ruang-ruang yang sebetulnya ruang-ruang yang bersifat komunitas gitu, yang komunal itu tadi. Hal ini bahkan di rumahnya dia sendiri gitu, dia di rumahnya sendiri nggak bisa sendiri gitu, ada berenam, ada total 5 penghuni itu ya, berarti ada berenam, saya lupa masukin anak terakhirnya gitu. Bahkan di ruang paling privatnya pun dia tidak bisa untuk kemudian mengasingkan diri dalam keadaan yang terasing sepenuhnya lah gitu bahasanya. Sehingga keputusan-keputusan yang dia buat, kemudian keputusan yang dia buat, terus juga implikasi-implikasi dari orang itu nyampe ke dia, dan keputusan yang dia buat juga nyampe ke orang gitu. Misalnya yang paling jauh itu adalah ke ibunya yang ada di kampung gitu. Ketika bapaknya meninggal, dia nggak ngasih kabar karena dia malu untuk ngasih kabar bahwa saya di Jakarta gagal. Tapi kan bahkan untuk kasus yang sendiri itu pun
keputusan dia masih sangat berpengaruh kepada ibunya. Gitu, artinya dia tidak bisa sepenuhnya untuk merasa sebegitu terasingnya karena ada koneksi yang mungkin dalam film-film sineas-sineas pasca reformasi itu tidak, hal-hal semacam itu tuh tidak nampak gitu. Sehingga si konfliknya itu berpusat kalau misalnya tokohnya 3 ya udah di antara 3 itu aja gitu. Sementara dalam Secangkir Kopi Pahit itu ditampilkan gitu. Bahkan di dalam ruang-ruang yang privat sekalipun dia tidak bisa menyendirikan dirinya gitu. Dia tidak bisa menyendirikan diri sepenuhnya gitu. Di segala keputusan pikiran masih selalu terkait dengan hal-hal yang bersifat komunitas. Minimal ibunya kalau dalam Rudolf Stoger. Semoga menjawab. Ya, baik, semoga menjawab. Atau saya undang untuk Kak Krisna Harimurti sebagai narasumber pertemuan sebelumnya untuk menanggapi sedikit ya jawabannya. Silahkan. Halo Kak Damar dan teman-teman. Kenalin, saya Krisna. Mau nanya, tadi kan yang konteks komunal, kebetulan saya pernah merantau juga. Nah, sebetulnya yang dulu saya merantau ke Australia. Di sana tuh di sana juga banyak orang-orang dari negara lain gitu, kayak melting pot juga. Nah, tapi sama pemerintahnya biar orang perantaunya betah gitu, dia tuh kayak nyediain restoran-restoran sesuai dengan negaranya. Jadi ada restoran Lebanese, restoran Yunani, restoran apa macam-macam. Nah, aku membayangkan tadi Indonesia dengan identitas perantau gitu, banyak yang banyak yang masih Jawa sentris, terus orang merantau ke Pulau Jawa untuk pendidikan lebih baik, kehidupan lebih baik gitu, dan mungkin sebaliknya ada urbanisasi. Nah, apakah sebetulnya strategi budaya atau sebetulnya cara pemerintah yang baik mungkin supaya orang betah di satu tempat tuh justru malah tadi yang komunitas komunal itu dilanggengkan gitu, maksudnya dalam bentuk misalnya restoran-restoran, misalnya kalau Padang mah di mana-mana gitu, tapi kan yang rantau mungkin nggak cuma orang Padang, ada orang Papua, ada orang apa macam-macam gitu. Mungkin ada tanggapan gitu aja. Makasih. Ya, silahkan Kak Damar untuk menanggapi. Terkait itu ya mungkin setuju-setuju aja sih, karena aku juga bukan kebetulan topiknya bukan itu, tapi terkait itu mas setuju-setuju aja gitu. Kalau soal strategi mungkin itu salah satu pendekatan yang baik. Cuman arti komunal di sini khawatirnya salah tangkap tadi yang saya jelaskan, bahwa komunal itu cuman sebagai strategi pengoposisian gitu dari sineas-sineas yang membuat filmnya tuh pasca reformasi gitu, di mana ruangnya itu tuh ruang-ruang sepi, senyap, sendiri gitu. Bahwa dunia itu tuh cuman milik berdua bertiga gitu. Segala keputusan itu tuh segala keputusan yang atau dialog yang muncul dalam percakapan itu diam di situ gitu. Dia nggak mempengaruhi ibunya sebagai sebagai agen sosial yang paling dekat dengan dia, atau bahkan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi itu tadi cuman strategi Adrian mungkin waktu itu buat misahin antara ini nih film-film yang concern alienasinya tuh bukan alienasi kita, dan yang alienasi kita itu seperti apa gitu. Nah, yang alienasi kita tebakanku jawabannya ini kan tebakan kita di ruang-ruang komunal itu karena segimanapun dia mencoba mengasingkan diri, keputusan dia itu akan tetap bersifat publik gitu. Artinya publik itu artinya setidak-tidaknya dengan ibunya kalau dalam konteks Stoger ya. Setidak-tidaknya tidak pernah menjadi keputusan individu gitu. Atau konflik-konfliknya pun akhirnya kan jadi konflik komunal juga gitu. Dia nggak bisa jadi masalah Togar sendiri gitu. Setidaknya melibatkan Buyung, setidaknya melibatkan Lola, setidaknya melibatkan temannya yang Mangara tadi. Itu mungkin khawatir salah tangkap soal komunal itu. Semoga menjelaskannya. Ya, baik. Oke, cukup menjelaskan ya. Nah, lalu ada pertanyaan dari Ko Ardian. Jika kita melihat kondisi sosial politik pada masa akhir Orde Baru, memang ada pertarungan politik yang mengakibatkan teralienasi diri.
Sehingga penyangkalan itu apakah bisa dikaitkan dengan tema alienasi dalam film beliau berkaitan dengan kekuasaan dan penyangkalan? Itu pertanyaan pertama ya. Mau dijawab dulu atau langsung ke pertanyaan kedua? Itu tadi saya udah kesinggung sebelumnya ya. Sekalian. Tapi kalau belum terjawab mungkin bisa di chat lagi aja ke Ardian. Berarti Kak, dapat disimpulkan bahwa Teguh Karya hendak menyampaikan pesan keragaman? Mungkin bisa, tapi rasa-rasanya kalau melihat statement kekaryaan beliau, rasanya intensi awalnya nggak di sana sih. Gitu. Rasanya memang topik-topiknya sebagaimana yang juga banyak dikaji banyak sarjana itu saya mungkin bisa kasih beberapa bacaan yang relevan terkait itu. Umumnya dua, itu bahwa dia berbicara soal keterasingan dan kontradiksi dalam satuan komunitas, itu tadi bernama bangsa. Rata-rata topiknya itu mungkin kalau terkait keberagaman adalah by produknya aja gitu, produk tidak langsungnya dari itu. Kalau tadi tebakan saya itu strategi Teguh Karya aja dalam kemudian apa yang dia rasakan, dan dia sebagai Tionghoa mungkin tidak nyaman untuk mengekspresikannya dalam wujud aktor atau aktris berketurunan Tionghoa. Mungkin dia pinjam strategi lain yang secara rasial atau secara biologis itu tidak menimbulkan pertanyaan di Departemen Penerangan. Tebakanku gitu sih. Tapi boleh jadi bahwa kemudian dia punya tujuan besar untuk menyampaikan pesan keberagaman. Baik ya, masuk akal ya, sangat masuk akal. Namun sepertinya disinggung sedikit ya tentang Tionghoanya itu waktu Lolanya kerja di salah satu ya. Oke. Yes. Semoga cukup menjawab. Lalu boleh minta link jurnal yang tadi disebut ya. Boleh. Nanti mungkin aku kompilasikan ya semuanya dan aku kirim. Oke, siap. Nah, lalu kalau teman-teman mau bertanya boleh langsung raise hand ya. Nah, ini juga ada tanggapan ya dari Kak Lia. Mungkin ini yang tadi itu ya, yang tentang Orde Baru. Mungkin juga Kak ya, ketakutan beliau atas represi politik sehingga lebih ingin, bukan yang itu, bentar. Nah ini soalnya represi identitas Tionghoa seperti yang dilakukan Teguh Karya juga dilakukan beberapa orang di keluarga saya. Yang menurut pelakunya karena ketakutan atas pengalaman tekanan-tekanan dari pihak Orde Baru. Itu tanggapan dari Kak Lia ya. Mungkin mau ditanggapi? Benar. Bisa jadi benar. Karena tadi sebagai sutradara dalam era itu mau nggak mau harus ngikut aturan Departemen Penerangan kan agar filmnya bisa tayang. Dan mungkin satu konteks penting juga bahwa Teguh Karya ini adalah sutradara yang sebetulnya menolak gagasan film prestise. Dalam bahasa dia, film prestise itu dia bikin satu quote yang terkenal. Saya bacakan quote bentar biar itu. Ini agak nyambung. Quote-nya gini, marilah kita tinggalkan film prestise, marilah kita benahi dulu film konsumen yang belum punya bentuk ini gitu. Itu dikeluarkan di tahun 1975 statement itu. Artinya bahwa yang saya mau coba tarik dari kalimat itu adalah bahwa Teguh Karya ini memang membuat film dalam kerangka komersial gitu. Artinya dia mementingkan sirkulasi filmnya itu di dalam Indonesia untuk ditonton penonton Indonesia, dan oleh karena itu dia harus mengikuti peraturan Departemen Penerangan untuk agar filmnya dapat diputar di Indonesia. Tarikannya ke sana. Baik. Ya, sangat lengkap sekali jawabannya. Nah, buat teman-teman silahkan ya untuk sebelumnya siapa aja nih yang di sini pernah nonton? Ya, ini Ko Ardian pernah tapi udah lama. Yang 1828 juga pernah. Untuk 1828 ini apakah juga filmnya film dari sutradara yang sama ya? Iya, betul. Oh,
November 1828. Jadi dia suka pakai judulnya ada tahun-tahunnya gitu ya? Rasanya baru sekali sih, cek. Ya. Iya baru sekali betul, November 1828, yang pakai tahun. Ini film wajib saat Orba, Takut Adian. Bisa jadi karena temanya yang perjuangan itu ya. Kenapa ya kok itu film wajib saat Orba? Bisa mungkin dijelasin? Ya, mungkin kok Adian mau menanggapi ya. Kayaknya seru sekali tentang film yang 1828 nih ya. Silahkan untuk kok Adian. Ya, terima kasih Mbak Sindria, Mas Baskoro. Itu udah lama ya saya nontonnya, jadi lupa-lupa ingat. Tapi kisahnya kalau nggak perjuangannya waktu itu latar belakangnya Perang Diponegoro ya kalau nggak salah. Tapi ada beberapa film juga yang berlatar belakang masa kolonial ya. Kalau nggak salah ingat itu Dua Tanda Mata. Terus apalagi ya, ada beberapa film yang berlatar belakang kolonial ya. Gitu. Tapi yang benar-benar menceritakan perjuangan itu adalah, seingat saya 1828. Itu sih yang saya ingat gitu. Juga tadinya mau nonton lagi gitu yang Secangkir Kopi Pahit, tapi nggak ada waktu. Sempat juga saya salah ingat, saya pikir Pengemis dan Tukang Beca itu karya beliau, ternyata bukan ya. Karena itu film yang bagus sekali menurut saya, Pengemis dan Tukang Beca. Terima kasih. Baik, dipersilahkan Kak Damar untuk menanggapi gimana nih tentang dua film ini. Kok menurut Kakak? Aku juga nonton November 1828 itu udah lama ya, rasanya tahun lalu dan agak lupa persis. Dan betul tadi soal yang film historical film itu ada satu lagi, Dua Tanda Mata judulnya. Nah, mungkin itu yang bisa aku tanggapi sekarang. Oke. Tapi terkait diwajibkan oleh Orba, sangat mungkin karena Perang Diponegoro dan narasi heroiknya itu. Oke. Oke. Silahkan teman-teman, siapa lagi nih yang mau raise hand atau chat bisa langsung ya. Oh, ini kayak belum yang di chat Eca kedua ini belum di. Oh, yang di bentar. Nomor aku mau lanjut langsung aja. Dalam komparasi antara komunal dan privat pasca reformasi, dalam pendapatmu dan atau barangkali dalam pernyataan Ardian, apakah keterikatan kedua hal itu perkala kepemilikan kapital, individu, atau kalau konteks negara berarti persoalan pembangunan dan kesejahteraan. Misalnya isu-isu bergeser ke ranah privat seiring kepemilikan kapital dan kemajuan pembangunan, atau sebetulnya ini lebih personal ke perubahan zaman aja yang makin bergeser ke individualisasi. Ya. Oke, silakan. Bentar ya. Ini konteksnya. Oke, ini konteksnya berarti pasca reformasi itu film-film yang dihasilkan sineas pasca reformasi atau secara umum aja, yang penting privat dan komunal, empar konteks sosialnya gitu. Mungkin nyambung tadi sama pernyataan AJP yang dikutip sama Lumar yang soal alienasi kita itu, yang aku penasaran aja sih apakah itu yang dianggap alienasi kita kan yang contohnya adalah si Secangkir Kopi Pahit ini salah satunya gitu. Apakah contoh film yang lain juga menggambarkan kondisi di era pra-reformasi gitu, film-film yang dicontohkan lainnya, atau sebenarnya enggak juga gitu. Dan aku penasaran aja dengan semakin dominannya isu yang lebih berkutat di ranah
privat, apakah itu memang gejala zaman saja yang semakin lama orang ya semakin terindividuasi gitu, atau memang ada keterkaitan dengan kepemilikan kapital gitu, dengan semakin aku ngebayangin ruang itu kan mau tidak tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan kapital ya. Semakin kita punya kapital, maka kita semakin punya ruang privat gitu. Makanya di dalam film Secangkir Kopi Pahit kayak yang tadi Damar sebut soal dia bahkan di rumah pun tidak punya ruang. Rumah adalah ruang privat gitu, tapi dia sendiri tidak benar-benar punya ruang privat karena isinya, rumahnya kecil, isinya banyak gitu. Aku penasaran gitu, apakah memang persoalan bergeser ke ruang ke isu-isu privat ini apakah beriringan gitu dengan semakin orang memiliki kesejahteraan, atau emang pada dasarnya mau bertambah sejahtera atau tidak, pada dasarnya emang individuasi adalah gejala zaman yang tidak bisa diabaikan gitu, karena begitu ngomongin pasca reformasi ya berarti udah masuk ke era kurang lebih tahun 2000-an gitu ya. Apakah misalnya karena teknologi atau emang pada dasarnya perubahan zaman aja, makanya persoalan atau konflik-konflik yang muncul kemudian adalah konflik yang lebih berkutat pada persoalan individu gitu. Mungkin itu kali, Mas. Oke, sayangnya yang tadi Adrian bilang di sini, menyebut beberapa film aku nggak lacak, aku cuma lacak Secangkir Kopi Pahit, jadi mungkin nggak bisa ngasih gambaran apakah apa yang disebut Adrian itu dapat digeneralisasikan sebagai gejala zaman, tapi sebetulnya ada indikasi dari banyak catatan, mungkin salah satu aja catatan Veronica Kusumaryati bahwa sebetulnya aku lupa, jadi mungkin jangan gitu deh jawabnya, bentar ya, khawatir salah. Mungkin aku nggak bisa ngasih jawaban terkait ini ya, karena di luaran aku, tapi mungkin kalau mau dikasih gejala menarik adalah bahwa sineas-sineas pasca reformasi pun itu banyaknya kelahiran di tahun-tahun 80-an, 80-an akhir. Edwin juga ngeluarin Bayi Buta yang Ingin Terbang tahun 2008, jadi nggak terlalu jauh dari reformasi. Artinya dan topik-topik misalnya sutradara Tionghoa, sutradara keturunan Tionghoa di era pasca reformasi, Aryani Darmawan, misalnya Lucky Kuswandi, Edwin, ketika berbicara identitas sebetulnya nggak beda-beda jauh gitu. Aryani Darmawan misalnya, yang Sugiyarti Halim, mungkin Robi pernah bahas soal ini gitu di beberapa diskusi sebelumnya. Dia secara eksplisit bahkan mempertanyakan gitu mengapa hanya orang Tionghoa aja yang harus ganti nama gitu. Artinya kan topik-topik ini, topik-topik alienasi ini sebetulnya tidak unik ya gitu. Artinya secara Edwin misalnya gitu, salah satu scene yang paling kuat bahkan dalam film Indonesia buat saya gitu adalah di mana scene pembuka dari film Bayi Buta Ingin Terbang, dia shot lapangan badminton gitu. Nggak ditampilin si orangnya, cuma di shoot lapangannya, ada kok jatuh, terus ada voice over anak kecil nanya gitu, ini yang Indonesia yang mana gitu. Itu konteksnya Indonesia lawan Cina waktu itu ya, lawan Tiongkok biar lebih gitu. Nah artinya adalah sebetulnya kan, dan Indonesia juga berjaya di bulu tangkis, di era sebelum reformasi pun sudah berjaya gitu di bulu tangkis. Artinya yang mau aku coba sampaikan adalah kegelisahannya mungkin nggak beda-beda juga itu sama generasi-generasi yang yang secara sistemik terrepresi Orba, generasi-generasi sineas yang secara sistemik terrepresi oleh Orba gitu. Entah kenapa kemudian artikulasinya yang sangat individualistis itu. Mungkin bukan individualis, artinya agen-agen sosialnya diperkecil. Gitu. Entah, bisa jadi karena budget, bisa jadi nggak bisa bayar tokoh banyak, jadi ya udah. Karena kan itu era-era juga di mana film-film itu baru bergeliat lagi kan sebetulnya. Mungkin itu.
Ya, baik. Apakah udah cukup menjawab ya, Kak Eca? Semoga udah ya. Atau kalau mau menanggapi lagi dipersilahkan ya. Nah, kalau saya sendiri ingin tahu dong, kalau contoh-contoh film sendiri yang pas zaman-zaman Orba tapi nggak terlalu komunal apa aja ya? Seingatku nggak ada sih. Seingatku ya, sependek ingatanku terkait film itu belum kepikiran lebih tepatnya mungkin. Tapi rasa-rasanya sih nggak ada yang eksplisit bahwa oh ini tokohnya 2 atau 3 gitu. Berarti cenderung style filmnya waktu itu lebih komunal gitu ya? Ya. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi dan waktu telah menunjukkan pukul 8:30, mungkin pertemuan kita sampai sini dulu ya. Terima kasih banyak untuk Bung Damar Bagaskoro karena pemaparannya ini sangat luar biasa sekali tentang membahas alienasi dalam film ini dan sangat detail tentunya. Dan teman-teman sekalian untuk meluangkan waktunya dan hadir menanggapi, ya, luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih juga sudah diundang. Senang bisa hadir di sini. Semoga nggak kapok ya, undang lagi. Iya, terima kasih Mas Damar dan Cisendria. Kalau begitu, acara hari ini saya tutup di sini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Selamat malam dan selamat istirahat.